Berdiri saja dan lihat. Chen Qingyuan mengatakan ini. Tenangkan suasana dan jangan terlalu tegang. Petik 2. Nangong Ge sedikit tertegun, tetapi kerutan di dahinya sedikit mengendur, dan dia bergumam pelan, omong kosong. Mundur. Setelah menatap tajam ke arah tanda batas kuno di depannya, Chen Qingyuan mengatakan sesuatu kepada Nangong Ge. Nada suaranya tenang, tetapi mengandung sedikit kekuatan yang tidak menoleransi ketidakpatuhan. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Chen Qingyuan, Nangong Ge tidak bertanya lebih jauh dan perlahan mundur. Baru setelah Nangong Ge mundur ke posisi yang lebih aman, Chen Qingyuan perlahan-lahan mengerahkan seluruh kekuatan spiritual dalam tubuhnya, memperlihatkan fluktuasi kultivasinya di awal langkah ketiga jembatan ilahi. Penampilan lama Yuan Yu segera lenyap, dan penampilan aslinya kembali seperti semula. Mengenakan pakaian hijau, dia tampak tampan dan anggun. Ruang di sekitarnya sedikit berubah bentuk, retakan-retakan muncul sepanjang ribuan kaki. Cahaya putih redup meluap dari retakan-retakan itu, mengandung makna reinkarnasi. Saat Chen Qingyuan melepaskan segel, kekuatannya perlahan muncul, ruangan menjadi menyesakkan, dan tanah bergetar. Tekanan yang tak terkatakan datang dari jantung merah darah yang menggantung tinggi di langit, membanjiri dunia ini, mencoba memusnahkan faktor-faktor yang gelisah. Tanda batas telah diblokir, menghalangi jalan ke depan. Ras tak dikenal yang bersembunyi di lautan ilusi, tidakkah mereka berani memanfaatkan kesempatan untuk membuktikannya secara langsung? Chen Qingyuan tak kuasa menahan diri untuk mengingat pengalaman pahit 300.000 tahun yang lalu. Meskipun tak ada jalan di depan, ia memaksakan diri untuk mencapai pintu masuk ke sisi lain dan mengalami banyak penderitaan. Saya tidak pernah mengeluh tentang hal ini. Baru pada saat ia hendak melangkah ke sisi lain, ia ditekan oleh keberadaan kuno yang tersembunyi di dalamnya. Baru pada saat itulah wajah Chen Qingyuan menunjukkan ekspresi keengganan yang ekstrim dan kebencian yang tak tertandingi. Jika Chen Qingyuan berhasil memasuki sisi lain, bahkan tanpa kesempatan untuk membuktikan identitasnya, dia bisa saja merebutnya dengan paksa dan naik tahta. Justru karena makhluk di seberangnya merasa terancam maka ia mencoba segala cara yang mungkin untuk menghentikannya. Pada akhirnya, dia bahkan berhenti merencanakan keabadian, membayar sejumlah harga, dan secara pribadi menghancurkan harapan Chen Qingyuan, menyebabkan tubuhnya hancur, hanya menyisakan jiwa yang tersisa yang melayang. Saya ingin melihat seberapa kuat penghalang penyegel ini. Chen Qingyuan teringat akan rasa terhina dan enggan yang pernah dirasakannya di masa lalu, ekspresinya menjadi sangat serius, dan kilatan ganas melintas di matanya. Dia mengangkat kaki kirinya dan perlahan menurunkannya ke depan. Ruang seakan tak mampu menahannya, dan terdengar suara mendesis. Amplitudo getaran tanah meningkat secara signifikan. Sang guru, yang berdiri di belakang, menyaksikan pemandangan ini, seluruh tubuhnya menegang, bibirnya terkatup rapat, dan ia tak berkata apa-apa. Menendang, langkah pertama yang diambilnya di tanah membangkitkan gelombang hukum yang tidak terlihat oleh mata telanjang, yang menyebar ke segala arah dan menyebabkan munculnya retakan yang tak terhitung jumlahnya di tanah sekitarnya. Samar-samar, Nangong Ge melihat Chen Qingyuan melangkah di lautan bintang yang luas dan tak terbatas, dengan kekuatan agungnya yang mengalahkan seluruh dunia. Dentang, saat Chen Qingyuan melangkah turun lagi, pemandangan samar dan aneh itu runtuh, ribuan bintang jatuh, langit runtuh dan bumi tenggelam, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Jelas itu adalah fluktuasi kultivasi 3 tahap jembatan ilahi, tetapi mengandung kekuatan tertinggi, seolah-olah seorang raja telah merobek 9 langit dan turun ke dunia fana. Setiap gerakannya dapat menyebabkan kekacauan, mengubah warna gunung dan sungai, dan menyebabkan gelombang tak berujung. Setelah beberapa langkah lagi, mereka sampai di penghalang. Chen Qingyuan mengepalkan tangan kanannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tanpa ragu sedikit pun, ia meninju dengan sekuat tenaga. Ledakan. Tinju itu dilayangkan dan menghantam keras penghalang tak terlihat itu. Ruang di mana Chen Qingyuan berada runtuh dalam sekejap dengan suara yang sangat keras, seolah-olah lautan guntur telah meledak, memercikkan miliaran sinar hukum cahaya, membalikkan lebih dari 100.000 hektar tanah, dan menghancurkan langit yang tak terbatas. Untungnya, Nangong Ge telah membuat persiapan sebelumnya dan menghalangi angin dan ombak di luar penghalang pelindung, jadi dia tidak terpengaruh. Jantung merah darah yang menggantung tinggi itu pasti merasakan gangguan eksternal yang kuat dan berdetak kencang beberapa kali. Selain itu, tidak ada hal lain yang terjadi untuk saat ini. Ketika pecahan ruang angkasa itu segera disusun kembali, Nangong Ge dapat melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Chen Qingyuan berdiri di sana, tak bergerak seperti gunung. Penghalang tak kasat mata itu masih utuh dan belum pecah. Tampaknya kerasnya penghalang ini jauh melampaui akal sehat. Chen Qingyuan tetap tenang dan berencana untuk terus menyerang. Ledakan, pukulan lain, yang menggemparkan.
Semua hukum runtuh, tatanan dan aturan dunia yang berdarah menjadi kacau, dan segala macam gambaran aneh muncul di kehampaan, seperti kerangka yang mengerikan, gunung dan sungai yang terdistorsi dan rusak, dan api biru tua bercampur dengan dingin yang ekstrim. Plop, plop, jantung besar berwarna merah darah yang terletak tinggi di atas mulai berdetak kencang lagi. Setiap hentakannya akan mendatangkan tekanan yang mencekik jiwa, meliputi setiap jengkal dunia yang berdarah. Bahkan Nangongge, yang merupakan pria luar biasa, terkejut dengan tekanan mengerikan ini dan tidak bisa mengabaikannya. Target utama tekanan yang tidak diketahui adalah Chen Qingyuan, yang sedang menghancurkan penghalang. Menghadapi kekuatan dahsyat yang turun dari langit, tubuh Chen Qingyuan sedikit tenggelam, lalu dia menahan tekanan itu, melangkah ke udara, dan menggenggam pedang, dia menebas penghalang di depannya lagi. Zeng, alunan pedang bergema di seluruh dunia, bagaikan suara yang paling menyenangkan di dunia. Saat Chen Qingyuan mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, cahaya pedang yang tajam membelah langit dan menghantam penghalang tanpa kecelakaan apapun. Ledakan. Setelah serangkaian guncangan, dunia yang berdarah itu tak lagi damai. Tanda-tanda keretakan muncul di mana-mana, dan banyak lubang hitam hukum terbentuk. Niat pedang itu bagaikan lautan, yang terus-menerus menyerang penghalang. Kekuatan bertarung yang dilepaskan Chen Qingyuan jauh melampaui kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Divine Bridge Three Steps, dan sangat dekat dengan kekuatan seorang kuasa Emperor, atau bahkan mencapainya. Setelah beberapa saat, penghalang itu tampak sedikit mengendur. Memotong. Chen Qingyuan menggenggam pedangnya erat-erat, tatapannya penuh tekad. Penghalang ini harus dihancurkan dan penanda batas dikembalikan ke posisi semula. Perilaku ini bukanlah tindakan yang tiba-tiba dan gegabah, tetapi merupakan hasil pertimbangan cermat Chen Qingyuan. Dikombinasikan dengan situasi-situasi yang dihadapi sebelumnya, kesempatan untuk membuktikan dirinya hampir diambil oleh keberadaan yang tidak diketahui, dan segala macam situasi aneh terjadi. Kalau keadaan seperti ini terus dibiarkan, kemungkinan besar kesempatan dalam hidup ini akan sirna sudah. Oleh karena itu, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mengganggu dunia ini dan memengaruhi tata letak keberadaan yang tidak diketahui. Dentang. Setiap kali pedang diayunkan, terdengar suara menusuk yang menembus udara. Chen Qingyuan langsung mengerahkan seluruh kekuatan tubuh reinkarnasi dan bertindak tegas dan tanpa ampun. Ia bisa menerima kekalahannya dengan adil, tetapi jika ini hasilnya, ia hanya akan menyesali kekurangannya sendiri. Pada akhirnya, ia akan pergi ke Tianyuan, meminta maaf kepada An Siruo, dan mati bersamanya. Chen Qingyuan ingin mengajaknya jalan-jalan, melihat pemandangan di berbagai tempat, untuk menebus rasa sakit dan keluhan yang dideritanya selama bertahun-tahun. Membuktikan bahwa kesempatan ini adalah satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya untuk memecahkan kebuntuan, dan tidak ada kecelakaan yang dibiarkan terjadi. Dengan suara ledakan yang keras, seluruh ruangan runtuh. Bukan letak penghalang yang menyegel penghalang tersebut, tetapi datangnya dari atas. Tatanan dunia ini sangat terpengaruh, menyebabkan jantung berwarna merah darah itu runtuh di langit, jatuh ke tanah, dan menciptakan lubang besar. Tiba-tiba tanah bergetar hebat dan serpihan-serpihan kerikil kecil beterbangan. Gerakan Chen Qingyuan dan Nangongge hampir identik, semuanya terfokus pada jantung yang jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan, donglong, detak jantungnya bagaikan guntur, mengguncang bumi. Berbagai rune aneh muncul di permukaan, yang bahkan tidak dipahami oleh Nangongge. Chen Qingyuan berhenti menyerang penghalang itu sejenak dan memfokuskan perhatiannya pada jantung. Memanggil. Setelah merenung sejenak, Chen Qingyuan terbang di udara dengan pedangnya. Pedang itu terbang ke arah jantung, untuk melihat apakah ia dapat mematahkan batasan kuno yang mengelilinginya. Dentang. Seperti yang diduga, pedang itu terpental dan tetap tidak dapat mendekati jantung, tidak menimbulkan kerusakan apapun. Tiba-tiba jantungnya menjadi sangat tenang dan berhenti berdetak. Dunia yang berdarah itu rusak parah di mana-mana dan begitu sunyi sampai-sampai Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Chen Qingyuan dan Nangongge keduanya mencium adanya bahaya yang tidak biasa dan saling memandang dengan ekspresi waspada. Arts by Pub Future. Dengan bunyi, Swiss Chen Qingyuan datang ke sisi Nangongge dan mendekat untuk saling menjaga. Mengamati jantung yang berjarak puluhan ribu mil, keduanya merasa agak gugup. Jantungnya berhenti berdetak dan terdiam selama setengah batang dupa. Ledakan. Tiba-tiba jantungnya bergetar hebat, dan kekuatan yang sangat mengerikan meletus, ingin membunuh orang luar yang mengganggu ketertiban di sini. Bum bum bum. Dunia independen ini langsung runtuh. Kecuali area yang menghalangi batas, seluruh tempat itu hancur berkeping-keping, ketertiban menjadi kacau, dan hukum menjadi tidak stabil. Hati-hati, menghadapi perubahan mendadak itu, Chen Qingyuan segera melindungi Nangongge di belakangnya, dan miliaran niat pedang membentuk penghalang setengah lingkaran untuk menahan tekanan mengerikan yang datang dari depan. Dor, penghalang pedang tidak dapat bertahan lama dan segera hancur menjadi ketiadaan. Chen Qingyuan tidak berani ceroboh dan menggunakan banyak kartu truf penyelamat nyawa.
tripod hitam, tablet batu penekan setan, harpa Qixiang, Del. Di antara mereka ada beberapa senjata kuasi kekaisaran, yang diaktifkan sepenuhnya untuk menjaga 4 penjuru. Berkat energi spiritual yang besar dalam tubuh Chen Qingyuan, ia dapat mengendalikan begitu banyak harta karun terbaik pada saat yang bersamaan. Dengan perlindungan banyak harta, tekanan segera berkurang banyak. Nangong Ge tidak berdiri di sana dalam keadaan linglung, melainkan mengukir jimat susunan sihir di telapak tangannya, lalu dengan cepat membentuk susunan sihir. Merayu. Bersama-sama, lingkaran sihir itu menyegel langit dan mengunci bumi. Susunan itu beriak, bersaing dengan kekuatan mengerikan yang luar biasa, dan menahan gelombang demi gelombang hantaman. Setelah sekitar 1/4 jam, kekuatan mengerikan ini perlahan menghilang. Ribuan retakan muncul di penghalang formasi, dan banyak harta yang dikendalikan oleh Chen Qingyuan juga sedikit bergetar, hampir mencapai batasnya. Untungnya, kekuatan yang dilepaskan jantung ini hanya berhenti di sini, jika tidak, mereka berdua harus bersiap untuk terluka. Ini bukan soal kehilangan nyawa. Lagi pula, mereka berdua sudah melalui banyak hal dan menghadapi masalah yang lebih parah daripada yang sekarang. Bagaimana mungkin mereka berakhir di sini? Kekuatan penahan di sekitarnya tampaknya sedikit melemah. Chen Qingyuan memperhatikan situasi ini dengan seksama. Itu benar, Nangong Gezi juga menyadarinya, dan tatapan aneh muncul di matanya. Setelah berpikir sejenak, Chen Qingyuan membuat keputusan dan berkata, saya akan pergi dan memeriksanya. Aku bersamamu, Nangong Ge menyarankan tanpa rasa takut. Tuo, keduanya saling memandang, tersenyum, dan menghadapi bencana yang tidak diketahui ini bersama-sama. Berjalan bersama-sama, dengan langkah yang mantap. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah mereka, dan mereka setenang air. Setelah beberapa saat, keduanya mencapai area di mana jantung itu berada, hanya 10.000 kaki jauhnya. Datang ke sini, Anda dapat melihat dengan jelas setiap pembuluh darah di jantung, dengan kilau samar yang bertahan di permukaan. Kekuatan pembatasan yang melindungi jantung telah dikurangi 1/10. Chen Qingyuan menepukkan telapak tangannya ke udara, yang langsung memicu fluktuasi hukum. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, ia menilai dan mendapatkan jawaban yang akurat. Jelaslah bahwa kekacauan tadi telah menguras sebagian kekuatan penahan yang melindungi jantung. Jika hal ini terjadi beberapa kali lagi, Chen Qingyuan akan benar-benar mampu menembus batasan dan melihat rahasia apa yang disembunyikan hati ini. Apakah menurutmu kamu bisa terus mengonsumsinya? Chen Qingyuan perlu mendengarkan nasihat Nangong Ge. Tunggu, Nangong Ge menghitung berkali-kali dengan jarinya, alisnya kadang mengendur dan kadang berkerut. Hasil perhitungannya setengah baik dan setengah buruk. Roh jahat itu, simpulnya, berasal dari hati yang berdarah ini. Jika tidak ditangani dengan benar atau jika terlalu diuji, seseorang pasti akan jatuh ke jurang dan berakhir pada akhir yang tak dapat diperbaiki. Dari manakah datangnya pemandangan yang membawa keberuntungan itu? Ada sedikit keraguan di mata Nangong Ge, ia memikirkannya berulang kali, tetapi tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah beberapa lama, Nangong Ge berkata, kamu bisa mencoba. Baiklah, mundurlah ke tempat yang lebih aman. Kali ini, Chen Qingyuan tidak berencana menyerang penghalang di luar penanda batas, melainkan berencana menyerang jantungnya. Mengetahui bahwa kekuatan terbatas di sekitar jantung akan terkuras, Chen Qingyuan pasti akan mencari cara untuk melemahkannya. Tidak peduli seberapa kuat batasan-batasan kuno ini, selama ada kekurangannya, maka akan segera ditangani. Semuanya sudah siap. Tepat ketika Chen Qingyuan hendak mengangkat pedangnya, situasi tiba-tiba berubah tanpa alasan yang jelas. Ledakan. Jantungnya seakan terhantam oleh suatu kekuatan eksternal, bergetar hebat, dan meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan, melonjak ke segala arah. Chen Qingyuan, yang berdiri di dekatnya, langsung berubah ekspresinya, dan tubuhnya terlempar mundur dengan cepat. Penghalang pelindung yang dipasang oleh Nangong Ge juga mengalami penyok besar dan hampir runtuh. Jangan khawatirkan aku, lindungi dirimu sendiri. Chen Qingyuan melirik ke arah Nangong Ge dan berteriak keras. Memiliki tubuh Tao yang agung, sekalipun terkoyak oleh kekuatan yang dahsyat, ia paling-paling hanya akan menderita luka ringan, yang tidak akan menggoyahkan fondasinya, apalagi membahayakan nyawanya. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan ditelan badai dan jatuh ke suatu ruang yang kacau. Nangong Ge menopang lingkaran sihir itu dengan seluruh kekuatannya untuk memastikan keselamatannya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi sebelum kita memulai? Nangong Ge masih bingung tentang ini. Dunia luar. Beberapa waktu lalu, gadis itu meninggalkan daerah terlarang Jinsui dan pergi ke banyak tempat persembunyian. Kemudian, dia menelusuri jejak pola Dao dari masa lalu dan perlahan menemukan reruntuhan dewa yang jatuh. Masuklah ke alam semesta yang mati dan langsung menuju lautan ilusi. Saya belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Ketika gadis itu lahir di era itu, lautan hayalan telah meninggalkan batas-batas Tiongkok dan menghilang. Sekarang saya di sini, saya merasa seperti orang asing.
Ketika mereka tiba di tepi lautan ilusi, perlawanan yang sangat jelas muncul di depan mereka, mencegah gadis itu masuk. Sebuah langkah yang tidak berguna. Wanita dengan rambut bergelombang memiliki wajah yang dingin dan murni, semulia batu giok. Begitu kata-kata itu terucap, kekuatan hukum yang menghalangi jalan langsung runtuh, bagaikan sepotong tahu yang dihancurkan dengan mudah. Segera setelah itu, wanita berambut itu melangkah maju dan benar-benar memasuki laut ilusi. Ketika ia melangkahkan kaki pertama kali, jari-jari kakinya menyentuh permukaan laut, tiba-tiba datanglah daya hisap yang amat dahsyat yang hendak menarik gadis berambut panjang itu ke dasar laut dan menenggelamkannya. Namun, tubuh gadis berbulu itu tetap kokoh seperti batu. Belum lagi tenggelam, tak ada sedikit pun getaran. Saat mereka berjalan langkah demi langkah, riak-riak muncul di permukaan laut yang tenang. Daerah ini sunyi. Sekilas, yang terlihat hanyalah lautan hitam tak berujung. Wanita tanpa rambut itu tanpa ekspresi. Ia bagaikan kepingan salju yang angkuh dan dingin, melayang dari kejauhan tertiup angin dan mendarat di lautan ilusi. Apa yang membawamu ke sini, rekan Taois? Barangkali dia merasakan keagungan luar biasa dari wanita berbulu itu, suatu eksistensi tak dikenal yang bersembunyi di kedalaman lautan ilusi, sehingga dia tidak berani mengambil tindakan segera, melainkan bertanya dengan sopan. Namun, si Tulin tidak mendapatkan perlakuan ini. Ia hanya memengaruhi susunan ras yang tidak dikenal dan langsung diserang secara besar-besaran. Untungnya, ia berhasil lolos dengan cepat, kalau tidak, ia pasti sudah terbunuh sejak lama. Hingga saat ini, si Tulin masih mengasingkan diri di suatu tempat di reruntuhan Luotian untuk memulihkan diri, dan tidak diketahui kapan ia akan dapat pulih. Mencari seseorang. Wanita berambut putih itu sangat hemat dalam kata-katanya dan berbicara dengan nada dingin. Siapa? Aku tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi di lautan hitam pekat ini, hanya ada perempuan berambut putih itu. Terlebih lagi, suaranya sangat berat dan serak, dan dilihat dari nadanya, pastilah seorang pria. Aku tidak tahu. Setelah merenung cukup lama, gelombang pikiran yang tak terlukiskan melintas di mata wanita berambut putih itu, lalu sedikit kerinduan muncul. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang dia cari. Dia hanya tahu bahwa di masa tergelap hidupnya, orang itulah yang memberinya cahaya hangat dan menariknya keluar dari jurang. Suatu hari, orang itu menghilang. Tak ada ucapan selamat tinggal, tak ada peringatan. Dia mencari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan melangkah ke banyak daerah terlarang yang dunia tidak berani sentuh. Akan tetapi, dia tetap gagal menyentuh sosok orang itu dan meninggalkan jejak apapun. Bahkan setelah bertahun-tahun mencari tanpa hasil, dia tidak pernah menyerah, karena ini adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Jika orang tersebut meninggal, dia juga akan mencari tahu identitas dan latar belakangnya untuk memenuhi keinginannya. Ras tak dikenal yang bersembunyi di lautan ilusi itu terdiam cukup lama setelah mendengar jawaban wanita berambut putih itu, karena kau tidak tahu, maka kau datang ke tempat yang salah. Silakan pergi. Saya punya firasat bahwa orang yang saya cari pasti ada di sini. Perempuan berambut putih itu menangkap sekilas jejak samar. Inilah saat-saat terdekatnya dengan jawaban selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meski ekspresinya tetap acuh tak acuh, hatinya dipenuhi gejolak dan dia tidak dapat menemukan kedamaian. Ini area terlarang untuk kematian. Tidak ada yang akan datang ke sini. Rekan Daois, Anda datang ke tempat yang salah. Ras lain takut dengan kekuatan wanita berambut putih itu, dan memperingatkannya dengan nada peringatan, tetapi ragu untuk mengusirnya. Benar atau salah, aku akan tahu setelah aku masuk dan melihatnya. Dengan itu, wanita berambut putih itu terus bergerak maju, berniat mengunjungi setiap sudut lautan ilusi, agar dia bisa merasa damai. Tolong jangan memprovokasi saya lagi dan lagi, kawan Tao. Melihat wanita berambut putih yang begitu sombong, amarah ras yang dikenalnya meningkat, dan permukaan laut yang tenang masih bergelombang dengan lapisan-lapisan ombak. Wanita berambut putih itu mengabaikan peringatan dari ras tak dikenal itu dan melangkah maju tanpa rasa takut. Lancang, melihat perempuan berambut putih itu hampir sampai di tempat tinggal keluarganya, makhluk tak dikenal itu tak mampu lagi menahannya. Ia meraung dan menggulung ombak besar, seolah laut telah membuka mulutnya yang besar, ingin menelan perempuan berambut putih itu ke dalam perutnya. Setetes gelombang memiliki kekuatan bintang. Sulit dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung dalam gelombang besar setinggi puluhan ribu kaki itu. Meski begitu, wanita berambut putih itu tetap tenang dan kalem, tanpa mengubah ekspresinya. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya dan mengetuk pelan ombak besar yang menekannya dengan jari telunjuknya. Ledakan. Gelombang yang awalnya mengamuk dan kuat itu tiba-tiba tertusuk lubang yang sangat besar. Suara mendesing. Ats by Pub Future. Perempuan berambut putih itu melangkah perlahan dan melewati mulut ombak yang besar. Tak setetes air laut pun menyentuh tubuhnya. Ia bagaikan makhluk abadi yang terbuang, tanpa noda dan tanpa celah.
Mengabaikan kemarahan ras yang tidak dikenal, wanita berambut putih itu mengikuti pikirannya sendiri dan secara bertahap masuk lebih dalam ke lautan ilusi, bertekad untuk menangkap jejak pria bangsawan itu, dan kemudian menggunakannya sebagai panduan untuk menemukan lebih banyak jejak. Yang mulia, apakah Anda benar-benar tidak ingin mundur? Mungkin keagungan agung wanita berambut putih, yang melanggar hukum hanya dengan menjentikkan jarinya, itulah yang mengejutkan para penguasa ras tak dikenal itu. Mereka menahan amarah dan ingin membahas masalah tersebut, enggan memulai perang. Wanita berambut putih itu berpura-pura tidak mendengar apapun dan tidak memberikan respons apapun. Siapakah yang dapat tahan diabaikan begitu saja? Saya tahu ras ini merasa dirinya lebih unggul daripada bangsa lain di dunia, dan terus menundukkan kepala serta mengalah, tetapi mereka tidak dihormati. Sungguh tak tertahankan untuk menekan mereka. Membunuh. Atas perintah pemimpin ras, laut ilusi tak lagi tenang. Hukum guntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan gelombang-gelombang besar pun meletus. Para prajurit dan senjata Tao kuno mengoyak angkasa. Bahkan dalam bahaya, wanita berambut putih itu tidak menunjukkan rasa takut. Setiap gerak dan gerakan menunjukkan keagungan kaisar. Dia mengambil kapak besar di depannya dan menghancurkannya menjadi dua bagian dengan serangan telapak tangan dari jarak jauh, menghancurkan sajak Dao. Kemudian, dia menjentikkan lengan bajunya dan mengubahnya menjadi bubuk, mengembalikannya ke ketiadaan. Dentang, sebuah segel ajaib muncul di langit. Segel itu terbuat dari gunung. Sajak daunnya kuat dan sama sekali tidak lebih lemah dari senjata semi kekaisaran. Segel Dharma pegunungan dan sungai turun dari langit. Dilihat dari posturnya, dia ingin menghancurkan mahkota gadis berambut putih itu. Perempuan berambut putih itu mengayunkan telapak tangannya, memecah ombak besar yang menghantamnya. Kemudian, ia mengulurkan tangan dan mengembunkan setetes air laut yang melayang di udara ke jarinya. Lalu, dengan jentikan jarinya, setetes air laut berubah menjadi sinar cahaya aneh dan melesat langsung ke langit. Ledakan. Tetesan air laut ini kebetulan bertabrakan dengan gunung dan anjing laut sungai yang jatuh. Keduanya terjebak dalam kebuntuan untuk waktu yang lama. Ketika setetes air seukuran kuku menyentuh segel raksasa itu, ia menyemburkan kekuatan tak terbatas, menghancurkannya dalam sekejap, memecahnya menjadi puluhan keping, yang berhamburan di setiap sudut dan hampir tenggelam ke dasar laut. Alasan mengapa ras yang tidak dikenal itu ingin menghentikan wanita berambut putih itu adalah karena penampilannya akan sangat mengganggu rencana tertentu. Lagi pula, membiarkan orang lain berkeliaran bebas di wilayah kekuasaan sendiri adalah tindakan yang tidak bermartabat dan tidak dapat diterima. Yang tidak disangka-sangka adalah kekuatan gadis berambut putih itu terlalu mengerikan, di luar jangkauan dugaan. Hanya dalam 10 tarikan napas, keluarga Yuzi kehilangan 5 senjata Dao kelas atas. Meskipun keluarga itu kaya, rasanya juga sedikit menyakitkan. Intinya adalah setelah menghabiskan begitu banyak sumber daya dan menggunakan begitu banyak kekuatan pembunuh, dia bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun dari wanita berambut putih itu. Sungguh memalukan dan terhina. Kita tidak bisa membiarkannya bertindak gegabah. Kalau memang harus melawan, ayo kita lawan. Ras yang bodoh memutuskan untuk mengangkat tirai, tidak lagi bersembunyi di sudut-sudut gelap, dan bersiap menyambut era baru. Di kedalaman laut ilusi, pusaran air tiba-tiba terbentuk, berputar berlawanan arah jarum jam, semakin membesar, seperti mata raksasa di jurang yang tak berujung, terjalin dengan hukum-hukum rumit dan mengerikan yang mustahil untuk dilihat. Wanita berambut putih itu menatap pusaran air yang muncul di depannya dan berhenti sejenak. Rambutnya yang keperakan jatuh seperti air terjun dan matanya dingin. Pola-pola kuno yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, memancarkan hawa dingin yang luar biasa. Sebagian besar laut di bawah kakinya membeku, dan gumpalan kabut mengalir di antara ujung jarinya, menampakkan roh yang misterius dan bak peri. Bum bum bum. Pusaran itu masih meluas, diameternya telah mencapai 100.000 mil, dan auranya sangat mengerikan, cukup untuk menelan bintang-bintang. Suatu kekuatan yang sangat dahsyat meluap dari ujung pusaran dan menyebar ke seluruh bagian dunia ini. Bahkan wanita berambut putih, yang kekuatannya tak terduga, memiliki ekspresi serius di antara alisnya. Langkah, langkah, langkah. Serangkaian langkah kaki berat terdengar dari pusat pusaran. Setiap langkah menghancurkan tatanan kehampaan, dan setiap langkah memiliki kekuatan untuk menghancurkan lautan bintang. Suatu sosok muncul dari dasar pusaran air, tubuhnya dikelilingi berbagai simbol aneh, menutupi penampilannya. Kalau dicermati lebih teliti, ternyata makhluk tak dikenal itu berbadan tegap, penampilannya mirip manusia, tingginya sekitar 5 meter, seperti pohon besar. Tubuhnya tingginya lebih dari 10 meter, dan tampaknya berasal dari suku raksasa, tetapi juga sedikit berbeda. Aura yang dipancarkan orang ini berbeda dari semua ras di Tiongkok. Aura ini memiliki semacam pesona transenden yang jauh melampaui jangkauan para raksasa. Ia terbungkus jubah hitam, dengan rune-rune tebal yang menutupi seluruh tubuhnya.
Beberapa bagian tubuhnya tersangkut petir yang tak biasa, dan kekuatan kematian serta keheningan yang dahsyat berkumpul di permukaan tubuhnya. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, keluar. Raksasa berpakaian hitam dan wanita berambut putih itu jelas berada pada level yang sama, tetapi karena perbedaan tinggi, dia menatapnya dengan alis diturunkan dan memarahinya dengan suara serak dan rendah. Saat dia berkata demikian, seberkas cahaya redup keluar dari mata raksasa berpakaian hitam itu, seakan-akan berasal dari 9 netherworld, dan dinginnya membekukan. Ekspresi wanita berambut putih itu tetap tidak berubah. Dia mengangkat matanya untuk melirik raksasa berpakaian hitam yang tidak diketahui asal-usulnya, lalu mengangkat kaki kirinya lagi dan terus bergerak maju untuk menjelajah lebih dalam. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda berada di puncak suatu era, Anda dapat mengendalikan segalanya. Masih banyak hal di dunia ini yang berada di luar jangkauan kaisar. Setelah berkata demikian, raksasa berbaju hitam itu menjadi murka, mengayunkan tangannya, dan menamparnya dengan keras. Dentang, 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 dentang. Perempuan berambut putih itu terus melangkah maju. Dengan satu pikiran, ia menggunakan air laut sebagai pemandu, membentuk 3000 pedang air. Pedang-pedang itu bersiul dan merobek kehampaan. Kemudian, bersamaan dengan itu, semua pedang itu menusuk telapak tangan raksasa pria berpakaian hitam itu. Ledakan. Telapak tangan raksasa yang menekan ke bawah terkena dampak pedang dan kecepatannya melambat secara signifikan. Karena dahsyatnya kekuatan pedang itu, beberapa bekas dangkal muncul di telapak tangan lelaki berpakaian hitam itu, menyebabkan sedikit rasa sakit. Setelah kekuatan pedang itu terhapus, sosok wanita berambut putih itu menghilang dari tanah. Ketika dia melihat lagi, wanita berambut putih itu seperti hantu, dan dia langsung muncul di depan pria berpakaian hitam, hanya 100 kaki jauhnya. Berdiri di udara, memandang satu sama lain sebagai sederajat. Tanpa ragu, wanita berambut putih itu mengangkat tangan kanannya, mengumpulkan kekuatan kekaisaran yang tak terbatas di ujung jarinya, lalu menjentikkan jarinya untuk menunjuk ke dahi raksasa berpakaian hitam itu. Desir, kilatan cahaya putih melintas, dan kekuatan kaisar merobek kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah ini menjadi sangat bergejolak, 9 langit retak, dan permukaan laut mendidih. Seketika, pria berbaju hitam itu mundur setengah langkah dan langsung menggunakan kartu trufnya. Pusaran air di bawahnya tiba-tiba meletus ke udara, membentuk kolom air raksasa. Sebagian kekuatannya digunakan untuk memblokir gelombang cahaya jari, sementara sebagian lagi digunakan untuk membunuh wanita berambut putih itu, yang berusaha menekannya. Wow, semburan air kecil yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari dasar laut, tetapi perempuan berambut putih itu melihat semuanya dan menghindarinya satu persatu dengan sosok samar. Kemudian, ia melihat sedikit kelemahan dalam manipulasi aturan area terlarang oleh lawan dan menjinakkan gangguan itu dengan jentikan lengan bajunya. Dalam sekejap, laut kembali tenang. Wanita berambut putih itu masih tampak tenang dan kalem, rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan gaunnya bersih dan tidak rusak. Di sisi lain, raksasa berpakaian hitam menggunakan metode rahasia khusus untuk menghabiskan sebagian besar kekuatan jarinya menggunakan aturan area terlarang laut ilusi. Namun, sisa kekuatan masih mendarat di antara kedua alis pria berpakaian hitam itu, membuatnya terdorong mundur jauh. Tidak diketahui apakah ia terluka. Selain itu, hukum rune di permukaan tubuh pria itu menjadi sangat kacau dan membutuhkan waktu lama untuk stabil. Zizi, petir mulai menyambar di sekitar pria berbaju hitam itu. Ia semakin memahami kekuatan wanita berambut putih itu dan menjadi marah sekaligus terkejut. Perang. Karena cara biasa tidak dapat menekan gadis berambut putih, kita harus menggunakan fondasi suku. Dengan teriakan lantang, semangat juang membuncah. Berdengung, sebuah artefak kuno muncul dari permukaan laut, naik ke ketinggian, mengunci tubuh wanita berambut putih, dan meletus dengan kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh alam semesta. Prajurit Kekaisaran. Seruling giok, mengalir dengan hukum pola kekaisaran yang lengkap, yang tiap helainya dapat merobek langit dan bumi serta menghancurkan semua hukum. Memanggil, seruling giok itu seperti meteor, mengarah ke area tempat wanita berambut putih itu berada, dan kecepatannya begitu cepat sehingga tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, seruling giok kaisar muncul di hadapan wanita berambut poni itu, menghancurkan ruang di sekitarnya saat terus melesat maju. Seruling itu tampak tak akan berhenti hingga menembus daging wanita berambut poni itu. Gadis berambut panjang itu hanya mengangkat tangan kirinya dan menciptakan penghalang pelindung transparan di sekeliling tubuhnya, menghalangi kekuatan dahsyat Kaisar Wu untuk keluar tanpa melukai dirinya sendiri sedikit pun. Ini belum berakhir, keberadaan yang tidak diketahui telah memobilisasi kartu truf orang lain. Dentang, suara yang mirip dengan suara lonceng kuno yang dipukul, suara dengungan. Kemudian, sebuah mangkuk emas, yang seharusnya berhubungan dengan agama Buddha, muncul dari dasar laut, menerobos permukaan laut, dan menggantung di atasnya.
Cahaya Sang Buddha tak terbatas, mengusir kegelapan tak berujung di lautan. Mangkuk itu bisa besar atau kecil, dan dalam sekejap ia membesar seperti bintang. Mulutnya mengarah ke gadis berambut panjang itu. Kemanapun cahaya keemasan bersinar, semua cara untuk melarikan diri sia-sia, dan ia dapat menekan roh-roh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kekuatan gadis yang menegangkan itu berada di luar jangkauan orang-orang hebat. Menghadapi tekanan dari cahaya mangkuk Buddha, ia tetap berdiri tegak di langit dan tak terkekang. Bagaimanapun, ini adalah artefak Buddha kuno yang luar biasa. Meskipun gadis berambut panjang itu menahan tekanan, ia sedikit terpengaruh dan gerakannya menjadi lebih lambat. Ledakan ini berlangsung sebentar. Gadis berambut panjang itu menemukan kesempatan dan kekuatan dahsyat melonjak dari telapak tangannya, yang menangkis seruling giok di depan wajahnya, menyebabkan badannya bergetar lebih dari 10 kali. Ia kemudian mengumpulkan kekuatan serangan baru. Karena tekanan cahaya Sang Buddha, gadis berambut panjang itu jelas merasa bahwa tubuhnya sangat berat, dan menjadi jauh lebih sulit baginya untuk melangkah maju. "Mengapa kau harus menghentikanku?" Wanita dengan rambut bergelombang itu berbicara pada dirinya sendiri, dengan nada tidak senang dalam suaranya. Setelah dia selesai berbicara, tatapan matanya berubah. Kejadian itu menjadi sangat serius, begitu seriusnya sehingga orang-orang tidak sanggup melihatnya secara langsung, dan hati mereka dipenuhi kepanikan. Saat dia berjalan maju, dia mengambil sesuatu dari lemari penyimpanan. Sarung tangan itu terbuat dari benang sutra merah, dan tidak diketahui dari bahan berharga apa sarung tangan itu dibuat. Ia melekat erat pada telapak tangan gadis itu, dan kulit mereka lembut, seputih salju, dan halus seperti batu giok. Dalam sekejap, wanita berbulu itu melangkah keras, menghancurkan kekosongan di bawahnya, menghadirkan pemandangan bagaikan pecahan kaca besar. Sekalipun cahaya Sang Buddha dari mangkuk itu terbatas, kecepatannya tetap saja sangat cepat, bagaikan meteor yang melesat di angkasa lalu lenyap dalam sekejap. Ledakan. Saat berikutnya, gadis berbulu itu meninju raksasa berpakaian hitam tepat di mata pusaran. Keagungan kekaisaran yang amat kuat terpancar dari tubuhnya, menyebabkan ketertiban dan aturan di area terlarang menjadi sedikit tidak teratur, menggambarkan pemandangan kehancuran alam semesta, laut mendidih, kehampaan terbalik, semua hal hancur dan tertata ulang, seolah-olah kekacauan baru saja dimulai, dan semuanya kacau balau. Pria berbaju hitam, yang tingginya lebih dari 10 meter, ingin menghindar, tetapi anehnya, meskipun dia telah berpindah ke titik spasial lain, dia tetap tidak bisa menghindarinya, jadi dia harus menghadapinya secara langsung. Pria berpakaian hitam mengendalikan kaisar sambil mengerahkan kekuatan area terlarang, siap menghadapi wanita berambut panjang secara langsung. Ledakan. Saat tinju itu mendarat, kekuatan besar itu membangkitkan ribuan hukum, dan laut ilusi langsung terbelah menjadi dua bagian dengan mata pusaran sebagai pusatnya. Perisai air raksasa yang diciptakan oleh pria berpakaian hitam di depannya tidak sanggup menahan kekuatan tinju wanita yang menegangkan itu, dan perisai itu pun runtuh dalam sekejap, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Seruling giok itu berputar beberapa kali dan berubah menjadi pilar raksasa yang tampaknya mampu menopang langit, menghalangi jalan gadis berambut panjang itu. Ledakan. Wanita berbulu itu terus bergerak maju tanpa melambat, dan menghantamkan pedangnya keras ke seruling giok, menyebabkannya bergetar hebat dan terus bergerak mundur. Lalu, saat Yudi mundur, dia bertabrakan dengan pria berpakaian hitam di belakangnya. Ledakan. Pria berpakaian hitam yang terkena pukulan juga mulai mundur untuk mengurangi kekuatannya. Setelah beberapa saat, ia menemukan kesempatan yang tepat. Pria berbaju hitam itu mengerahkan aturan area terlarang, menopang dirinya sendiri, dan meningkatkan kekuatannya dalam jangka pendek. Ia memeluk seruling giok setebal pilar penyangga langit dengan kedua tangan, menahan tekanan, dan menstabilkan tubuhnya. Lalu, lelaki berpakaian hitam itu menggunakan seruling giok sebagai senjata atau tongkat, mengayunkannya dengan kuat. Karena tertahan oleh cahaya Buddha, gadis berambut panjang itu ingin melompat ke tempat tinggi untuk menghindari serangan itu, tetapi kecepatannya terlalu lambat dan ia tidak dapat menghindarinya. Ia hanya bisa mengangkat tangannya untuk melawan. Dentang. Seruling giok itu menyapu gadis berambut panjang itu dan melemparkannya jauh. Suara mendesing. Perempuan berambut gondrong itu hanya merasakan sedikit mati rasa di telapak tangannya, tetapi tidak ada bekas luka. Seperti hantu, ia tidak menyerang pria berbaju hitam itu untuk sementara, melainkan bergegas ke atas, berniat menjatuhkan mangkuk emas itu, karena jika tidak, itu akan sangat memengaruhi mobilitasnya. Merayu. Mangkuk itu bergetar, dan pola-pola Buddha tiba-tiba muncul, menyebar ke seluruh kehampaan. Perempuan berambut gondrong itu sama sekali tidak menanggapi situasi ini dengan serius. Dengan jentikan tangannya, ia merobek lubang besar di langit, menghancurkan karakter-karakter Buddha kuno berkeping-keping dan membuatnya lenyap tak berbekas. Pria berbaju hitam ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat.
Ia tak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya yang lain, membentuk ratusan segel tangan misterius dengan telapak tangannya, bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya. Tinggi di atas sana, gadis berambut panjang itu seperti memasuki ruang kosong. Hanya dalam sekejap, ia mencapai area tempat mangkuk sedekah berada dan memukulnya dengan telapak tangannya di udara. Desir, sebatang pohon palem sutra raksasa yang transparan mengembun dan menekan ke udara, menghancurkan pola-pola Buddha. Saat pohon palem itu jatuh, mangkuk itu bergetar hebat, berjuang sejenak sebelum akhirnya menyerah pada tekanan dan jatuh ke permukaan laut, menimbulkan gelombang pasang yang menderu dan memercik. Mangkuk itu menutupi permukaan laut dan tidak tenggelam. Badan kapal yang besar itu mengapung seperti pulau. Mangkuk sedekah, yang pernah bersinar dengan cahaya Buddha yang agung, sekarang memiliki kilau yang redup dan tidak akan menimbulkan ancaman dalam jangka pendek. Perempuan berambut gondrong itu bertindak tegas. Ia langsung melesat ke permukaan laut, menginjak mangkuk besar bermotif Buddha yang tak stabil, dan menatap pria berbaju hitam di depannya dengan tatapan yang sangat dingin. Saya datang ke sini untuk mencari takdir abadi. Suara kuno tampaknya datang dari sungai waktu yang panjang, kosong, gelap, dan dingin, dan tidak ada di dunia ini. Gadis dengan rambut bergelombang itu memandang sekeliling dengan wajah tanpa ekspresi. Saya datang ke sini untuk mencari takdir abadi. Kata-kata yang sama bergema di setiap sudut lautan ilusi. Suara ini mengandung rasa hampa yang tak terlukiskan, tanpa fluktuasi emosi apapun, dan berulang secara mekanis. Laut bergulung-gulung dan bergelombang. Tiba-tiba, sebuah jurang besar muncul, yang mengarah ke dasar laut. Jurang itu penuh dengan hal-hal yang tak diketahui. Jika Anda menatapnya dalam waktu lama, Anda akan merasakan tekanan yang tak terjelaskan. Baru pada saat itulah seseorang dapat memastikan bahwa suara-suara itu berasal dari jurang. Setelah ini, kamu bisa pergi kemanapun yang kamu inginkan. Lelaki berpakaian hitam itu menatap wanita berambut kusut, amarahnya membara di dadanya, tetapi dia tidak sanggup melampiaskan amarahnya. Kartu truf ini adalah batas dari apa yang bisa ia kerahkan saat ini. Jika ini tidak bisa menghentikan orang di hadapannya, demi kebaikan bersama, ia tak punya pilihan selain kehilangan muka dan membiarkan pihak lain menjelajahi setiap sudut laut ilusi. Mencari takdir abadi. Di dalam jurang, kekuatan sang kaisar melonjak bagai air mancur, beriak ke segala arah dan mengguncang alam semesta. Meskipun perang ini pecah di laut ilusi, perang ini juga memengaruhi banyak tempat di reruntuhan Luotian. Banyak praktisi di dunia luar telah memperhatikan perubahan hukum langit dan bumi. Terkadang stabil, terkadang bergejolak, yang menyebabkan tekanan psikologis yang hebat. Mereka tidak dapat menemukan alasan di balik perubahan langit dan bumi. Seorang pria berjalan perlahan ke permukaan laut, menginjak tetesan air. Saat ia muncul, cahaya aneh berkilat di mata wanita berambut panjang itu. Ia menoleh dan melirik seruling giok kekaisaran di kejauhan. Jawabannya muncul di benaknya, dan ia mengungkapkan asal-usulnya dalam satu kata, Kaisar Liu Quan. Menurut legenda, pada zaman yang sangat kuno, seorang kaisar yang baru tercerahkan melakukan perjalanan ke laut ilusi untuk mendapatkan sinar kekuatan tulang abadi, menyatukannya dengan batu-batu berharga, dan menempa senjata kekaisaran yang tak tertandingi. Sayangnya, ia tenggelam di laut ilusi dalam satu serangan, menjadi kaisar dengan masa pemerintahan terpendek dalam sejarah. Menurut catatan sejarah, kaisar ini bernama Liu Quan. Lahir di akhir zaman kuno, gadis itu pernah melihat potret Kaisar Liu Quan dalam sebuah gulungan kuno. Ia merasakan keakraban saat melihatnya, dan menjelajahi lautan kesadarannya, ia menemukan jawabannya. Bagaimana mungkin seorang kaisar agung bisa tenggelam? Jelas, ini dilakukan oleh ras tak dikenal yang bersembunyi di laut ilusi, dan metode mereka bertentangan dengan kehendak surga. Dia mencari kesempatan untuk menjadi abadi, tetapi akhirnya malah menghancurkan masa depannya sendiri. Kaisar Liu Quan kini tak lebih dari sekadar boneka dari ras tak dikenal, yang bergantung pada kehendak mereka. Kewarasannya telah lama sirna, hanya menyisakan obsesi yang telah bertahan selama ribuan tahun. Ia mengenakan jubah brokat, kilau aslinya telah hilang, kini berwarna abu-abu gelap. Jubah itu disulam dengan pola-pola rumit, setiap jahitannya bernuansa surgawi. Di pinggangnya terdapat sabuk giok bertahtakan beberapa batu giok yang menyerupai bintang. Berbunyi, Yudi mendengar panggilan itu, melepaskan diri dari kendali raksasa berpakaian hitam, dan dengan cepat terbang menuju Kaisar Liu Quan. Ia terbang dan menyusut saat melakukannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seruling giok itu melayang ke sisi Kaisar Liu Quan, kembali ke bentuk aslinya, dan mengeluarkan dengungan lembut, seakan-akan mengekspresikan kegembiraan dan kegembiraan. Seruling giok ini adalah senjata kekaisaran yang ditempa Kaisar Liu Quan dengan sekuat tenaga. Namun, ketika senjata kekaisaran itu berhasil ditempa, ia tertidur abadi di laut ilusi, sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Kaisar Liu Quan perlahan mengangkat tangan kanannya dan meraih seruling giok yang mengambang di sampingnya. Matanya cekung dan kulitnya kuning dan tidak berdarah.
Berdengung, seruling giok bergetar pelan, memancarkan lingkaran-lingkaran kilau. Tanpa ragu, Kaisar Liu Quan perlahan berjalan menuju gadis berambut panjang itu. Keagungan kerajaan yang terpancar dari tubuhnya meraung bersama ombak. Wanita berambut bergelombang itu berdiri diam, dan baik tekanan maupun gelombang hukum diblokir oleh penghalang pelindung yang transparan. Bas! Dalam sekejap mata, Kaisar Liu Quan melompat melintasi kehampaan tak berujung dan tiba di hadapan gadis berambut lebat itu, hanya berjarak 3 meter. Bersamaan dengan itu, ia mengangkat seruling giok di tangannya, mengayunkannya bagai pisau tajam, dan menusuknya dengan cepat. Dentang, wanita dengan biva bereaksi sangat cepat, mengangkat tangan kirinya dengan telapak menghadap keluar untuk bertahan melawan serangan. Pola kekaisaran keduanya saling bertabrakan, dan ruang wilayah ini meledak seiring menyebarnya kekuatan yang tersisa. Wilayah itu segera dibentuk kembali, lalu hancur lagi, dan siklus itu terus berlanjut. Berbunyi, di tengah kebuntuan itu, seruling giok mulai bernyanyi sendiri. Suaranya merdu, bagai gemericik air, membentang hingga ke kejauhan. Tenang dan damai, dengan melodi yang lembut. Setelah beberapa tarikan napas, gelombang suara tak kasat mata itu berkumpul di satu titik dan meletus dengan kekuatan tak terbayangkan, yang justru mendorong perempuan berambut panjang itu mundur beberapa langkah. Telapak tangannya terasa nyeri menyengat, dan sepertinya ada luka dangkal yang muncul. Ekspresi gadis berambut panjang itu berubah sedikit, dan dia menatap dalam-dalam pada seruling giok itu. Hanya ketika seruling giok jatuh ke tangan Kaisar Liu Quan, barulah ia dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Tadi, meskipun raksasa berjubah hitam itu mampu membangkitkan seruling giok, ia tidak mampu melepaskan pesona kekaisarannya. Ia hanya mengayunkan tongkat, yang tampak konyol. Menarik, wanita berambut putih itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia menjadi tertarik, menarik sarung tangan sutra putih yang pas di telapak tangannya, menggerakkan jari-jarinya, dan berencana untuk menangani masalah di depannya dengan cara yang lebih serius. Ledakan. Tiba-tiba, wanita berambut putih itu membunuh Kaisar Liu Quan dengan kecepatan yang luar biasa, bagaikan sambaran petir. Bahkan pria berbaju hitam dari ras yang tidak dikenal itu pun tidak dapat melihat dengan jelas dan kesulitan menangkap gerakannya selanjutnya. Tatanan dan aturan di area ini tak lagi stabil. Ombak bergulung di mana-mana, tetesan air laut memercik, dan pemandangan aneh bintang-bintang meledak muncul. Juga terbentuknya lubang hitam yang terdistorsi dan penampakan-penampakan kuno. Merayu, suara seruling itu seakan datang dari kejauhan, melintasi lembah nan panjang, melewati tebing demi tebing, diiringi semilir angin, beriak mengikuti arus sungai, dan akhirnya terdengar di telinga, menusuk kalbu. Setiap pancaran suara seruling mengandung kekuatan maha dahsyat yang mampu mengoyak lautan bintang di alam semesta. Ledakan, kedua kaisar saling berperang, fenomena aneh muncul, dan waktu serta ruang menjadi kacau. Gelombang suara terdengar, dan perempuan berambut putih itu menghancurkan segalanya dengan satu telapak tangan. Kerusuhan pecah di mana-mana, mengubah aturan ruang angkasa yang asli. Pertempuran sengit itu berdampak besar pada susunan suku Zizi. Mereka berdoa agar dengan mengerahkan cara paling ampuh ini, mereka dapat menekan wanita berambut putih itu, atau setidaknya memaksanya mundur. Idenya bagus, tetapi situasi kenyataannya tidak begitu mulus. Seharusnya karena penyempurnaan ras Zizi, tubuh Kaisar Liu Quan jauh melebihi kekuatan kaisar biasa. Alasan mengatakan demikian adalah karena wanita berambut putih itu menemukan kesempatan yang sangat tepat dan meninju dada Kaisar Liu Quan, namun pukulannya tidak menembus, melainkan hanya penyok. Ledakan. Setelah puluhan gerakan, wanita berambut putih itu berhasil menguasai dan menekan Kaisar Liu Quan. Mampu bertarung dengan wanita berambut putih yang begitu serius selama beberapa waktu, dapat dikatakan bahwa Kaisar Liu Quan sangat kuat saat ini, setidaknya melampaui lebih dari separuh kaisar dalam sejarah. Pria berpakaian hitam bersembunyi dalam kegelapan dan mengawasi, menunggu kesempatan untuk mengubah situasi. Setelah sekian lama, kesempatan itu datang. Pria berbaju hitam itu menatap tajam ke dasar laut, lalu berteleportasi ke tempat perempuan berambut putih itu berada, keluar dari laut, dan menyerang dari bawah. Situasi tiba-tiba berubah. Wanita berambut putih yang awalnya bersaing dengan Kaisar Liu Quan mengubah serangannya, mengunci pria berpakaian hitam yang datang untuk membunuhnya, dan menggunakan kekuatan guntur untuk menebasnya dengan pisau telapak tangan. Aku tertipu. Melihat hal itu, lelaki berbaju hitam itu langsung bereaksi. Pada titik ini, sudah pasti mustahil untuk mundur, jadi dia hanya bisa menelan pil pahit dan melawan wanita berambut putih itu. Kesempatan yang Anda tunggu sengaja diciptakan oleh wanita berambut putih. Merobek, pisau palem membelah angkasa dan samudra luas. Ledakan, segala sesuatu runtuh dan permukaan laut tenggelam. Teknik membunuh yang digunakan pria berbaju hitam langsung lenyap saat berbenturan dengan kekuatan telapak tangan wanita berambut putih.
Kekuatan keduanya jelas tidak setara. Ledakan. Karena tidak mampu menahan kekuatan suci tersebut, si lelaki berpakaian hitam menderita luka parah di sekujur tubuhnya, dan darah hitam pekat mengalir keluar. Dengan suara plop, pria berpakaian hitam itu menyelam ke dasar laut, menggunakan peraturan area terlarang untuk melindungi dirinya, dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan, dan tidak pernah muncul lagi. Jika kau berani muncul lagi, nyawamu akan terancam. Pada saat yang sama, ketika wanita berambut putih menyerang pria berbaju hitam, Kaisar Liu Quan pun tak tinggal diam. Di bawah kendali ras yang tak dikenal, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengendalikan seruling giok, dan menyerang dari jarak jauh. Kekuatan gelombang sonik datang dengan dahsyat, dan kekuatan kekaisaran melanda seluruh area medan perang. Ledakan. Wanita berambut putih itu terkena sihir pembunuh Kaisar Liu Quan di punggungnya. Meskipun telah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, ia masih menderita beberapa luka ringan. Ada robekan yang jelas di bagian belakang gaun itu, yang mana beberapa inci kulitnya dapat terlihat samar-samar. Ada bekas luka sepanjang jari telunjuk, kulitnya pecah-pecah, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Kita berhenti di sini. Meskipun terluka, luka itu tidak memengaruhi kekuatan perempuan berambut putih itu. Itu hanyalah luka dangkal yang akan sembuh dalam waktu singkat. Teknik pembunuhan yang melekat pada luka itu dihapus oleh wanita berambut putih hanya dengan pikiran, membuatnya mustahil untuk menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Dalam konfrontasi sebelumnya, ia sempat teralihkan oleh rasa takut akan serangan mendadak dari pria berbaju hitam. Kini setelah ia melukai pria berbaju hitam itu dan membuatnya kehilangan keberanian untuk muncul kembali, ia kini dapat mencurahkan seluruh energinya untuk menghadapi Kaisar Liu Quan dan menyelesaikan rintangan yang ada di depannya. Kecuali ras tak dikenal terus mengungkap kartunya dan siap mempertaruhkan segalanya, mustahil menghentikan wanita berambut putih menjelajahi laut ilusi. Kaisar pertama, dengan kejayaan yang tak tertandingi, memerintah alam semesta dan menguasai seluruh wilayah. Sungguh menyedihkan bahwa aku telah menjadi boneka. Biarkan aku memberimu tumpangan dan membebaskanmu. Saat wanita berambut putih itu selesai berbicara, hawa dingin yang luar biasa terpancar dari seluruh tubuhnya, membekukan langit luas sejauh ribuan mil. Dalam sekejap, kabut dingin muncul dari tubuh Kaisar Liu Quan, dan gerakannya menjadi lambat dan dia membeku. Lapisan es di permukaan Kaisar Liu Quan hancur dengan cepat, dan jelas mustahil untuk menjebaknya. Akan tetapi, jeda gerakan sesaat itu saja sudah cukup bagi wanita berambut putih itu untuk tampil. Swoosh! Pedang itu ditusukkan ke depan, kilatan cahaya putih menembus dada Kaisar Liu Quan. Kekuatan kekaisaran yang dahsyat segera menyembur keluar, menelan setiap bagian tubuh Kaisar Liu Quan, menyebabkan tubuhnya cepat membusuk dan layu. Tiba-tiba, wanita berambut putih itu menemukan benang hukum tak kasat mata yang tersembunyi di tubuh Kaisar Liu Quan. Tertawa, tanpa ragu-ragu, wanita berambut putih itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan hukum ini. Dengan cara ini, Kaisar Liu Quan kehilangan kontak dengan ras Yuzi dan menyingkirkan identitas bonekanya. Huff! Belenggu segel dao yang menyegel tubuh Kaisar Liu Quan runtuh, dan sihir misteriusnya mulai menghilang. Pola dan hukum kekaisaran yang melekat di permukaan tubuh kemudian kembali ke ketiadaan. Seruling giok melayang di udara, dan kekuatan lembut menopang Kaisar Liu Quan yang hendak jatuh, dan menjaganya tetap berdiri. Wanita berambut putih itu menonton dengan tenang dan berhenti menyerang. Sesaat kemudian, secercah kejernihan tampak kembali di mata kosong Kaisar Liu Quan. Ia menatap wanita berambut putih di hadapannya, membuka mulut, dan, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, mencoba mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lalu dia menutup matanya, dan tubuhnya mulai terpecah menjadi potongan-potongan kecil, perlahan-lahan menyatu dengan dunia ini. Sebelum menghilang, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, seolah-olah dia sedang tersenyum. Setelah terjebak berkali-kali, saya akhirnya terbebas hari ini. Tidak seorang pun dapat mengetahui atau memahami perasaan penyesalan yang dimilikinya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, kata-kata itu bergema di setiap sudut lautan ilusi, aku datang ke sini untuk mencari takdir abadi. Begitu Kaisar Liu Quan memperoleh pencerahan, dia ingin mengambil sesendok air laut dari daerah terlarang, menyentuh jejak kekuatan tulang abadi di dalamnya, menempanya menjadi prajurit Tao miliknya, menjelajahi gunung yang lebih tinggi selangkah demi selangkah, dan mencapai puncak jalan besar. Namun, ia kehilangan keberuntungan dan tidak cukup kuat untuk mengatasi semuanya, sehingga ia disergap oleh ras yang bodoh dan tertidur lelap di sana selamanya. Buku sejarah itu ditulis oleh seorang kultivator hebat pada masanya. Tidak diketahui persis apa yang terjadi di dalamnya. Catatan terakhirnya adalah, Kaisar Liu Quan tenggelam di laut ilusi. Peristiwa itu penuh drama, menyebabkan roh semua ras mendesah tak percaya. Dalam kehampaan, hanya tersisa sisa-sisa gadis berambut putih dan seruling giok yang bergetar lembut. Maukah kamu mengikutiku? Sambil menatap seruling giok, wanita berambut putih itu berbicara dengan suara dingin, tidak gembira maupun sedih.
Berdengung. Seruling giok itu berdengung lembut, mungkin seseorang sedang berpikir. Pada saat ini, suatu kekuatan tak terlihat datang dari dasar laut ilusi dan melilit seruling giok, mencoba menguncinya dan mengendalikannya dengan kuat. Desir. Wanita berambut putih itu menyadarinya dan segera melambaikan lengan bajunya untuk memotong belenggu yang melilitnya. Awalnya, gadis berambut putih itu tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan kecerdasan suling giok. Kedua belah pihak berada dalam hubungan yang bermusuhan dan hanya bisa bertarung sampai mati. Atas faktor Kaisar Liu Quan, saat obsesinya sirna, ia pun mencabut aturan area terlarang yang melilit seruling giok tersebut, dengan harapan senjata yang susah payah ditempanya itu bisa bebas dan tak lagi terperangkap di tempat ini. Dengan bunyi desingan, seruling giok itu tidak ragu lagi dan langsung terbang di depan wanita berambut putih itu, memancarkan titik-titik cahaya dan irama lembut untuk menunjukkan persahabatannya. Jelaslah bahwa Yudi bersedia ikut. Mengangkat tangannya untuk menggenggam seruling giok, wajah perempuan berambut putih itu tidak menunjukkan kegembiraan. Baginya, mendapatkan senjata kekaisaran bukanlah sesuatu yang pantas dirayakan. Alasan mengundangnya adalah karena rasa hormatnya kepada Kaisar Liu Quan, dan karena itu ia merasa sedikit kasihan terhadap seruling giok tersebut. Karena Yudi punya harapan untuk lolos dari langit, wanita berambut putih itu tentu saja memberikannya kesempatan. Apakah seseorang dapat memahaminya atau tidak tergantung pada pemahaman Yudi sendiri. Namun, Yudi tidak bodoh dan tahu apa pilihan yang tepat. Akan menjadi fantasi bagi Yudi untuk meninggalkan laut ilusi tanpa mengikuti gadis berambut putih itu. Panggilan. Mungkin ombak yang besar itu agak mengganggu, jadi wanita berambut putih itu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan dengan lembut. Tiba-tiba angin dan ombak menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di dasar laut, ras yang tidak dikenal itu marah dan terkejut. Mereka memiliki pemahaman baru tentang kekuatan wanita berambut putih itu dan sangat waspada terhadapnya. Setelah menggunakan begitu banyak kartu truf, dia masih tidak bisa menahan gadis berambut putih itu. Sungguh sulit untuk menerimanya. Selama dia tidak menyentuh akar suku, biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Setelah pertimbangan yang matang, para pemimpin ras bodoh tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan mundur. Sejak saat itu, wanita berambut putih itu menjelajahi lautan ilusi tanpa hambatan apapun. Tidak peduli era apa, kekuatan selalu merupakan kebenaran. Hanya jika Anda memiliki kepalan tangan yang besar orang akan mendengarkan Anda. Ras Cizi yang dulunya agresif kini bersembunyi dengan patuh di cangkangnya. Barangkali, ras bodoh itu masih punya cara tersembunyi yang lebih mengerikan, tetapi demi situasi keseluruhan, mereka tidak berani meneruskan pertarungan dengan wanita berambut putih itu, karena akan mudah berakhir dengan kedua belah pihak menderita kerugian, yang tidak ada artinya. Dia cuma cari seseorang, bukan untuk bertengkar. Biar dia yang menemukannya. Mengenai kehilangan muka, toh tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ambil langkah mundur dan langit akan lebih luas. Keberadaan yang tersembunyi di laut menggunakan segala macam kata untuk menghibur dirinya sendiri, mencoba membuat dirinya merasa lebih baik, jika tidak maka ia akan merasa tidak nyaman. Mangkuk sedekah Buddha tiba-tiba tenggelam ke dasar laut. Wanita berambut putih itu bahkan tak melirik senjata kekaisaran yang amat berharga itu di mata orang lain. Ia berjalan perlahan di permukaan laut, mengangkat tangannya untuk menyingkirkan aturan area terlarang, lalu melangkah lebih dalam, mencari jejak kaki pria mulia itu. Jatuh ke reruntuhan para dewa, membuktikan jalannya. Dunia yang berdarah ini hancur. Jantung raksasa ini meletus dengan tekanan yang jauh melebihi sebelumnya, menimbulkan malapetaka di kehampaan dan menyebabkan kekacauan. Chen Qingyuan ditelan oleh hukum ruang yang rusak, tetapi Nangong Ge telah mengatur formasi pelindung terlebih dahulu untuk menahan tekanan. Dengan suara, Bang, Chen Qingyuan menyerbu keluar dari suatu tempat di angkasa, sambil memegang pedang dan melangkah dengan mantap. Begitu pikiran itu terlintas di benak, domain pedang terbuka, sangat menahan gelombang kekuatan yang datang dari jantung. Chen Qingyuan melintas dan mendekati Nangong Ge, sehingga mereka bisa saling menjaga. Kekuatan pembatasannya tidak stabil. Apa yang terjadi? Nangong Ge menatap hati yang besar itu, alisnya dipenuhi kecurigaan. Karena harus membela diri, ia tidak punya waktu untuk membuat perhitungan. Dekrit, menyadari aturan-aturan yang membatasi hatinya semakin kacau, Chen Qingyuan merasakan tekanan yang bergejolak. Ia segera mengeluarkan berbagai senjata Tao tingkat atas dan mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk mengaktifkannya. Ia melakukan banyak tugas sekaligus dan sangat serius. Ledakan. Benar saja, hanya dalam beberapa tarikan napas, jantung bergetar hebat, menyebabkan seluruh dunia yang berdarah menjadi rusuh. Langit runtuh dan bumi terbelah, segalanya terbalik. Bila melihat ke sekeliling, yang terlihat hanya pemandangan mengerikan runtuhnya hukum, dan suara yang ditimbulkan bagaikan ribuan bintang meledak di saat yang bersamaan. Bum bum bum. Chen Qingyuan menggunakan banyak kartu asnya, urat-urat darah muncul di sekujur tubuhnya, ekspresinya serius, dan dia merasakan tekanan yang luar biasa.
Kerusuhan itu berlangsung beberapa saat sebelum perlahan mereda. Beberapa senjata Tao teratas yang dikendalikannya mengalami kerusakan cukup parah. Saya menerima cincin penyimpanan itu dengan sedikit sakit hati. Ketika sebagian besar badai hukum telah mereda, Chen Qingyuan mengangkat pedang di tangannya, mengayunkannya ke depan dengan ringan, dan memotong jalur langsung ke jantung. Larangan eliminasi. Chen Qingyuan melihat lebih dekat dan berbicara dengan pasti. Hati-hati, jangan lengah. Nangong Ge mengingatkan, kamu tetap di sini, aku akan pergi dan mencari tahu apa yang terjadi. Chen Qingyuan tidak pernah takut akan bahaya. Begitu selesai berbicara, dia langsung melangkah maju. Memanggil. Setelah melangkah beberapa langkah, aku merasakan jantungku berdebar kencang. Ketika mendongak, jantungku terbang makin tinggi dan tinggi, seakan-akan ingin menerobos dunia ini. Tak lama kemudian, retakan kosong muncul di bagian atas. Jantung berdarah itu masuk melalui celah dan tidak seorang pun tahu kemana ia pergi. Seketika itu juga, retakan itu memperbaiki diri dan kembali ke keadaan semula. Kamu berlari sangat cepat. Chen Qingyuan perlahan mengalihkan pandangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Penanda batas. Tiba-tiba Nangong Ge teringat sesuatu dan berbalik melihat ke tempat di mana penanda batas diblokir. Penghalang padat itu pecah di suatu titik, dan penanda batas mulai bergetar sedikit, dengan kilau samar menyambar permukaannya. Arts by Pub Future. Bas. Penanda batas itu menjulang dari tanah, mengandung kekuatan hukum yang melampaui pemahaman manusia biasa. Dengan guncangan yang kuat, ia meruntuhkan ruang di sekitarnya, menembus alam rahasia ini, dan pergi. Ikuti dia. Chen Qingyuan dan Nangong Ge memikirkan hal ini pada saat yang sama dan bergegas. Setelah melewati saluran luar angkasa yang sangat kacau, dia muncul di suatu tempat di jalan pembuktian. Sambil mendongak, saya melihat penanda batas dan mempercepat laju untuk melihat apa yang sedang terjadi. Beberapa hari kemudian, keduanya tiba di Tongtiantai, lokasi inti jalan. Penanda batas jatuh ke posisi yang seharusnya, dan kemudian hukum spasial di dekatnya bergetar samar, dan dua penanda batas dengan tampilan yang sama terbang ke sini. Ledakan. Ketika tiga penanda batas mencapai teras Tongtian, hukum pun terpenuhi, dan seberkas cahaya yang amat menyilaukan meledak dari pusat teras Tongtian, menyebabkan banyak fenomena aneh dan penuh keberuntungan. Hampir lupa, Chen Qingyuan segera mulai berlatih Taoisme dan berubah menjadi orang tua lagi, tanpa fluktuasi kultivasi apapun. Nangong Ge langsung mengerti dan menggunakan sihir misteriusnya untuk melindungi Chen Qingyuan, memungkinkannya bepergian di langit berbintang. Kembalinya penanda batas adalah momen yang membahagiakan, tetapi terjadi agak tak terduga. Apa alasannya? Chen Qingyuan menatap Tongtiantai, wajahnya penuh keraguan. Beri aku waktu, mungkin aku bisa menemukan penyebabnya. Sebuah kesempatan tak terlihat melintas, dan Nangong Ge bereaksi cepat, menangkapnya, dan menemukan arahnya. Baiklah, ayo kita keluar dari sini. Chen Qingyuan benar-benar ingin mengetahui penyebab dan akibat insiden ini. Tongtiantai beroperasi perlahan, dengan berbagai pola dao menyebar di kehampaan. Tak lama lagi ia akan menarik banyak orang dan menimbulkan sensasi besar. Keduanya memutuskan untuk pergi mencari Ghost Doctor dan yang lainnya terlebih dahulu agar tidak membuat mereka terlalu khawatir. Ruangannya tidak teratur, dan setelah keluar, dia berlari sampai ke Tongtiantai. Galaksi Yanxiang. Menghadapi kekacauan spasial yang tiba-tiba, Dokter Hantu, Changsun Fengye dan yang lainnya sangat khawatir. Penjaga monumen itu telah memegang token itu, tetapi mendapati bahwa ia kehilangan kontak. Alisnya tampak serius dan khawatir. Setelah banyak pertimbangan, penjaga monumen memutuskan untuk memasuki alam rahasia untuk melihat apakah dia dapat menemukan Chen Qingyuan dan Nangong Ge. Namun, karena badai yang dahsyat dan mengerikan, pintu masuk ke alam rahasia itu telah runtuh dan tidak dapat diakses. Melihat hal itu, sang penjaga monumen menjadi cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa hari kemudian, jimat surat itu bergetar. Penjaga monumen itu sedikit bersemangat, lalu segera mengalirkan sinar kekuatan spiritual ke dalamnya, dan melakukan kontak dengan Nangong Ge, Zi. Aku tidak menunggu apapun, jangan khawatir. Suara Nangong Ge datang dari jimat sinyal. Saya aman dan sehat. Mengetahui bahwa Nangong Ge dan Chen Qingyuan aman dan sehat, semua orang akhirnya merasa lega. Beberapa hari kemudian, semua orang berkumpul kembali. Di kapal perang, mereka duduk untuk berdiskusi. Apa yang telah terjadi? Changsun Fengye dan yang lainnya sangat terkejut. Biar aku jelaskan pelan-pelan. Nangong Ge mulai bercerita. Bagian kekuatan Chen Qingyuan ini tersembunyi, sedangkan sisanya pada dasarnya benar. Semua orang mengerti alasannya dan sangat terkejut. Dibandingkan dengan jantung dan penanda batasnya, dokter hantu itu lebih mengkhawatirkan kondisi fisik Chen Qingyuan. Ia dengan hati-hati memeriksa denyut nadinya. Baru setelah memastikan kesehatannya tidak memburuk, ia merasa lega. Kemudian, dokter hantu itu membawa secangkir obat yang baru disiapkan dan menyerahkannya kepada Chen Qingyuan, tidak membiarkannya menolak, minumlah. Oh,
Chen Qingyuan mengambil obat itu dan meminumnya sekaligus. Semua orang yang menonton adegan ini dengan cepat memperoleh rasa hormat yang lebih besar terhadap Ghost Doctor. Walaupun rasanya kurang enak, tapi sudah jauh lebih enak dari sebelumnya, setidaknya masih bisa ditelan. Merasakan pesona Tao dari sari obat tersebut, Chen Qingyuan tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya cukup terkejut di dalam hatinya. Ghost Doctor Sister telah membuat kemajuan besar dalam bidang farmakologi ini. Sepertinya itu berhasil sedikit. Chen Qingyuan mengatakan ini. Kemudian, dokter hantu itu memancarkan secercah kesadaran spiritual dan menangkap fluktuasi energi spiritual di tubuh Chen Qingyuan. Ia sangat gembira dan semakin yakin akan Funky. Bimbing dia perlahan-lahan, dan saat Ghost Doctor benar-benar melangkah di jalan ini, Chen Qingyuan tidak perlu bersembunyi lagi. Ikut aku, biar aku periksa. Dokter Ghost takut kalau dia melewatkan sesuatu, jadi dia menarik Chen Qingyuan ke ruangan yang elegan. Bagaimanapun, Chen Qingyuan bekerja sama dengan sangat jujur dan memberikan bimbingan secara diam-diam. Di sisi lain, Nangong Ge tidak ingin melanjutkan mengobrol dengan semua orang dan mengucapkan selamat tinggal. Ia ingin mencari tempat terpencil untuk merenung dan berhitung. Selain itu, untuk mencegah masalah selama proses tersebut, ia berencana pergi ke situ Lin untuk membahas masalah tersebut. Ini pasti akan membuat segalanya berjalan jauh lebih lancar. Semua orang kurang lebih enggan melihat Nangong Ge pergi. Perpisahan ini hanya sementara dan kita akan segera dipertemukan kembali. Beberapa jam kemudian, Chen Qingyuan kembali ke kediamannya, menutup pintu, dan merenungkan kejadian terkini. Kemana perginya hati? Apa asal-usul ras makhluk berakal di laut kepalsuan? Setelah teras Tongtian dibuka, apa yang akan terjadi pada perjalanan selanjutnya? Banyak keraguan yang berkecamuk dalam hati Chen Qingyuan. Jika bukan karena farmakologi saudara perempuan dokter hantu itu, Chen Qingyuan pasti sudah pergi ke Tongtiantai dan memulai penaklukannya. Jangan terburu-buru, tunggu saja dengan sabar. Chen Qingyuan perlahan menutup matanya, menenangkan pikirannya agar tidak kehilangan pandangan pada Funky. Berbagai tanaman obat berharga telah dikonsumsi selama bertahun-tahun, dan dokter hantu tersebut hanya memiliki sedikit tanaman obat langka yang tersisa. Dahulu kala, Chen Qingyuan memberikan ramuan obat dan barang-barang lain yang diperolehnya kepada dokter hantu, jika tidak, dokter hantu tidak akan menyia-nyiakannya begitu lama. Coba temukan, hal yang paling berlimpah di jalan menuju kesuksesan adalah kesempatan. Semuanya tergantung pada apakah Anda memiliki keberuntungan dan kekuatan untuk meraihnya. Meskipun kapal perang itu menuju Tongtiantai, kecepatannya tidak terlalu cepat. Jika saya menemukan tempat rahasia di sepanjang jalan, saya pasti akan masuk dan menjelajahinya. Pada saat yang sama, Tongtiantai tercapai. Banyak fenomena aneh terjadi di tempat ini, dan para pahlawan berkumpul di sini untuk menyelidiki penyebabnya. Begitu mereka tiba, mereka melihat Tongtiantai sedang beroperasi dan 3 penanda batas yang memancarkan suasana kuno dan tahan lama. Saya datang ke sini beberapa tahun yang lalu dan menemukan 3 loh batu ini. Banyak orang yang kurang memahami arti penanda batas dan merasa bingung. Penanda batas. Tetua sejati dari klan kuno datang sendiri dan bersorak kegirangan. Permisi, senior, apa itu penanda batas? Beberapa orang mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju, membungkuk dan bertanya. Melihat kesopanan pria ini, leluhur kuno itu berbaik hati menjelaskan, teks-teks kuno mencatat bahwa ada 9 tingkat jalan menuju pencerahan. Untuk mencapai tingkat berikutnya, seseorang harus melewati 3 pembatas. Saya bertanya-tanya kemana perginya pembatas-pembatas itu sebelumnya, dan sekarang akhirnya muncul. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, dan kecurigaan di mata mereka segera lenyap. Setelah mengamati cukup lama, akhirnya seseorang berdiri di teras Tongtian dan siap mencobanya. Pria itu mengulurkan tangan dan menyentuh penanda batas, lalu dengan suara mendesing, tubuhnya tersedot ke dalam. Beberapa jam kemudian, pria itu muncul kembali dari batas wilayah, wajahnya agak lesu dan dipenuhi rasa takut yang masih tersisa. Setelah diamati lebih dekat, ia bisa melihat secercah kegembiraan. Rekan Taois, apa sebenarnya yang terjadi? Sekelompok orang berkumpul dan bertanya dengan cemas. Penilaian. Orang ini berkata, penilaian. Penilaian apa? Semua orang bertanya. Ujian ke puncak.